Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang jumlah-jumlah ayat-ayat sajadah. Nah, kata Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, ayat sujud dalam Al-Quran itu ada 11 ataupun ayat sajadah. Nah, tidak ada satupun daripadanya yang terletak di dalam ayat yang pendek-pendek. Jadi semuanya panjang. Kata murid-murid dari Imam Malik, yang pertama itu pada bagian akhir surat Al-Kahfi, yang kedua pada surat Ar-Ra'du, yakni ayat 15, yang ketiga pada surat An-Nahl ayat 50, yang keempat pada surat Bani Israel atau surat Al-Isra, yakni ayat 109, dan yang kelima itu ada di surat Maryam di ayat ke-58. Dan yang keenam itu ada di surat Al-Hajj, yaitu ayat 18. Dan yang ketujuh itu di surat Al-Furqan, ayat 60. Yang kedelapan di surat An-Naml, itu ayat 26. Dan yang kesembilan itu di surat As-Sajdah, ayat 15. Dan yang ke-10 itu di surat Shad, ayat 21. Dan yang ke-11 itu ada di surat Fussilat, ayat 38. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, ayat sajadah itu ada 14. Yang 3 itu berada di surat yang ayatnya pendek-pendek, yaitu di surat Al-Insyiqaq, kemudian An-Najmi, dan Al-Alaq. Sedangkan di dalam surat Shad itu tidak ada ayat sajadah, karena menurutnya hal itu termasuk sujud syukur. Nah, sementara itu menurut Imam Ahmad bin Hambal, ayat sajadah itu ada 15, termasuk yang terdapat di dalam surat Al-Hajj dan surat Shad. Menurut Imam Abu Hanifah, ayat sajadah itu ada 12. Kata At-Tahawi, setiap ayat yang menuturkan sujud yang baik adalah ayat sajadah. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena mereka memilih pola yang berbeda-beda di dalam menentukan jumlah ayat sajadah yang benar. Sebagian dari mereka ada yang berpegangan pada apa yang biasa dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Ada juga yang berpegang pada qiyas. Kemudian ada juga yang berpegang pada apa yang mereka dengar. Yang berpegang pada kebiasaan penduduk Madinah adalah Imam Malik dan juga murid-muridnya. Sementara yang berpegang pada qiyas adalah Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya. Kata mereka, kami mendapati beberapa ayat sajadah yang semuanya berbentuk kalimat berita, yaitu di dalam surat Al-A'raf, surat An-Nahl, surat Ar-Ra'du, surat Al-Isra, surat Maryam, bagian awal surat Al-Hajj, surat Al-Furqan, An-Naml, dan surat Fussilat. Nah, ayat-ayat sajadah di dalam surat Al-Insyiqaq dan surat Shad itu disamakan dengan ayat-ayat sajadah yang berbentuk kalimat berita ini. Ada 3 ayat sajadah yang disebutkan dengan menggunakan kalimat perintah, yaitu di dalam surat An-Najmi, surat Al-Hajj, dan surat Al-Alaq. Nah, ulama-ulama yang berpegang pada riwayat yang mereka dengar, itu merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah itu bersujud ketika membaca ayat sajadah di dalam surat Al-Insyiqaq, kemudian surat Al-Alaq, dan juga surat An-Najmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Al-Asram, Imam Ahmad pernah ditanya, ada berapa ayat sajadah yang ada dalam surat Al-Hajj? Ia menjawab, ada 2. Mereka juga merujuk pada sebuah hadis sahih yang bersumber dari Uqbah bin Amir. Dari Nabi, sesungguhnya beliau bersabda, dalam surat Al-Hajj itu ada 2 ayat sajadah. Ini adalah pendapat Umar dan Ali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Imam Asy-Syafi'i meniadakan ayat sajadah di dalam surat Shad, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Anna nabiyya qara'a wa huwa 'alal mimbari ayatas sujud min Shad fanazala wa sajada. Falamma kana akhira yaumin qara'aha fatahayya an-nas lisujudi faqala inna ma hiya taubatu nabiyyin walakin ra'aitukum tushiruna lisujudi fanazalat wa sajadat.
Sesungguhnya di atas mimbar Nabi membaca ayat sajadah di surat Shad. Lalu beliau turun kemudian bersujud. Nah, pada hari yang lain beliau itu membaca ayat sajadah itu lagi. Ketika melihat orang-orang bersiap-siap akan bersujud, beliau bersabda, "Sesungguhnya ini hanyalah taubat dari seorang nabi. Tetapi ketika aku melihat isyarat kalian akan bersujud, maka aku turun dan bersujud." Nah, hadis tersebut justru menjadi salah satu hujah bagi Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sujud Al-Quran itu wajib. Ia beralasan bahwa tidak bersujud ketika mendengar ayat sajadah ini dengan dalih yang menafikan sujud-sujud ketika mendengar ayat-ayat sajadah lainnya jelas keliru. Betapapun hukum wajibnya tetap berlaku. Nah, cara pengambilan dalil seperti ini itu menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ulama-ulama yang berpendapat bahwa ayat sajadah itu tidak terdapat dalam surat yang ayatnya pendek-pendek, mereka berpedoman pada hadis Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anna Rasulullah lam yasjud fi syai'in minal mufassali mungdhu hajara ilal Madinah. Sesungguhnya Rasulullah itu sama sekali tidak pernah bersujud ketika membaca surat yang ayatnya pendek-pendek sejak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kata Abu Umar ini hadis mungkar karena Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan kalau Nabi itu bersujud saat membaca surat yang ayatnya pendek-pendek ketika beliau sudah berada di Madinah. Nah, beberapa perawi yang dapat dipercaya meriwayatkan sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah itu bersujud pada ayat sajadah di dalam surat An-Najmi. Wallahu a'lam bishawab.